Ya. Jadi karena keasikan mancing dan keasikan buat ayam, akhirnya saya sekolah SD tinggal kelas. Rupanya SD saya 7 tahun. Bodai di kelas 1, kelas 2 kan tinggal kelas. Akhirnya lupi-lupi kayak mana dengan sekolah bisa naik kelas. Enggak bisa juga. Sekolah nggak pernah masuk. Uangkan dari bawa dagang mancing ke lokal, mancing aja. Dapat ikan apa? Jual. Berapapun yang dapat, pun ke tempat, ke baju, buku yang kedua, separuh bawa pulang ke rumah nenek, separuh jual. Akhirnya terpaksa lah pindah SD ke, boleh naik kelas tapi dengan syarat harus pindah sekolah. Pindah SD ke Krian Ali Putih. Setamat waktu sekolah di Ali Putih pun orang tua waktu itu kerjanya buat sepeda, perbaiki sepeda, tempe bahan ya, pokoknya perbaiki sepeda lah. Ibu bantu-bantu bapak, kadang-kadang mak jak ulang, ya. Dan saya juga selalu berpikir waktu saya SD sana, namanya juga orang tua nggak mempunyai pendapatan yang bagus, tidak ada uang jajan banyak-banyak dikasih seperti anak tidak ada. Tetap yang dikasih saya satu hari 100 rupiah. 100 rupiah dikasih saya kadang-kadang naik cukup. Di SD, level anak SD waktu itu berbeda dengan level anak SD yang itu berbeda dengan di Murah Mulia. Murah Mulia mungkin nak keripik di mak yang di rumah gimana menang jajan buat deposit makan keripik. Tak cukup, tak mesti beli. Tapi ketika pindah Putih rupanya berbeda. Sehingga saya berpikir, oh kawan, nanti gitu. Apa yang bisa saya buat? Ketika SD saya sudah mulailah berusaha sendiri, ya, yaitu sapat barang-barang bekas. Buat bersapat barang bekas. Ketika hari mengkang buat mengkan empang carok, empang yang produksi dalamnya, mengkan buah puyun, mengkan plastik. Ketika hari mengkang, kenapa? Itu momentum yang paling bagus untuk berjualan karena di situ dibutuhkan. Dan memang lagi dicari-cari Pak namakan pancarok, Pak namakan bukuyun. Dan kita pun itu momen untuk besoknya hari raya. Ingat teman-teman, berbicara bisnis bicara peluang. Kalau tidak ada peluang, jangan coba-coba memulai bisnis. Ya, pernah satu hari ketika saya pulang SD, karena keseharian itu di kelas 3 SD. Keseharian saya kalau pulang SD itu tanpa barang-barang dulu, dan selalu pulang sekolah tidak pernah saya pulang di jalan yang sama saya pergi sekolah tadi. Misalnya ketika pergi jalan ini, ketika pulang di jalan sana. Mana tahu nanti dapat wadah aja sehana bro, wadah apa kadang-kadang berubah bro. Pernah sekali saya pergi itu dari kuburan. Lewat tanah-tanah kurang biasa di sekolah. Waktu pulang di depan kedai Putih di jalan itu ada warung-warung kopi di situ. Di kedai Putih saya lihat ada timbal udah pecah. Ini bagus sekali ini. Udah pecah malah kalau lain. Gimana cara? Buka sepatu, ikat minum. Ya udah akhirnya timah tadi saya sepak-sepak main-main sepak-sepak kan. Main-main sampai udah nggak ada orang tuh dia pulang ke rumah. Itu ketika kelas 3 SD sampai tamat di SD Ali Putih. Alhamdulillah tamat 6 tahun di situ tidak jadi tinggal kelas. Kalau saya lanjut di kampung akan tinggal kelas. Jadi saya waktu itu ditawarkan sama orang tua, udahlah muka kedaman. Pilihan dua dikasih sama orang tua. Pesantren Al-Muslimun Luspun atau pesantren Busarul Langsa. Kebetulan waktu itu sudah ada kakak satu di pesantren Busarul Langsa, ya udah saya masuk ke pesantren Busarul Langsa seperti itu. Sampai di pesantren Busarul Langsa kelas 1 sanawiyah, saya waktu itu daftar ranking 14. Begitu naik kelas 2, saya dapat ranking 37 garis miring 37. Artinya ranking terakhir daripada seluruh murid yang ada dalam kelas. Pas hari masuk pertama dibilang sama wali kelas. Pas waktu itu wali kelas masuk, coba baca
Terpaksa saya baca buku itu, menangis, sedih, malu. Waktu bilang, kenapa? Teman-teman gak pernah menyangka saya akan berakhir. Apalagi saya masuk di kelas 2 SMP itu, saya masuk di lokal inti. Yang tadinya kelas 1 SMP itu nggak masuk lokal inti, di kelas 2 SMP saya masuk di lokal inti. Akhirnya marah saya, betul-betul marah. Belajar terus. Begitu naik ke kelas 3, alhamdulillah saya dapat ranking 5 Ada inti yang ingin saya bilang dalam kehidupan antara naik kelas dengan ranking 37 dengan ranking 5. Sebenarnya kita mempunyai potensi, semua pada dasarnya manusia mempunyai tingkat potensi yang bagus. Hanya saja kita mau nggak memanage potensi kita. Ini saya lihat bapak-bapak semua, abang-abang saya, ibu yang berhadir, semangatnya luar biasa hari ini. Semua kita mempunyai potensi yang paling bagus untuk kita bangkitkan ekonomi Aceh. Ketika saya sudah tamat sanawiyah, saya lanjut aliyah di sana. Rupanya ketika aliyah kondisi moneter cuma lebih, kondisinya nggak tahu bilang lah. 97, 98 saya kelas 2 aliyah. 98 orang tua saya yang dulu yang jual sepeda, perbaiki sepeda bilang saya, nggak tepung di belakang, tapi anak dia pergi pinjaman. Pas ada besar itu dijemuk sama orang tua yang membeli. Ya, setiap hari Jumat datang kotak itu yang di dalamnya itu macam-macam makanan. Saya nggak pernah seperti itu. Orang tuanya kadang-kadang 2 minggu sekali dijemput sama orang tuanya, bawa kelasa belanja banyak-banyak masuk pergi pesantren. Saya tidak pernah seperti itu. Tidak pernah. Kelas 2 aliyah pada tahun 98 itu, saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan sehingga saya menghasilkan dan bisa seperti anak itu. Saya melihat yang namanya pesantren. Ketika pesantren rata-rata ada miknya ya ganggu. Ya, hadir aja agama mana ya ganggu. Wajahnya itu aku angkat boleh bayar Tuhan dulu. Waktu masuk misalnya ketok assalamualaikum baca kursi dulu baru masuk supaya tidak dikira hantu. Macam-macam. Jadi pikir apa ini? Kayaknya peluang mengejar hantu ini bagus nih. Ya, kelas 2 aliyah, sehingga saya berpikir waktu itu, ya udahlah, kayaknya mereka ini selalu beli-beli ayat kursi, beli itu supaya mereka jauh daripada hantu. Saya putuskanlah, pinjam uang sama kawan, ayat yang jual sama di bank, beli jauh ke Nusa, jual ayat kursi stiker, sama jual nanti ada keuntungan atau itu. Dikasih teman, saya belilah stiker assalamualaikum. Stiker ayat kursi, stiker ada Al-Fatihah, ada poster-poster mayyatakillah ya ja'allahu makhraja, ada di situ semua kan. Saya beli, saya bawa pulang pesantren. Saya bilang teman-teman, kalian awalkah ya kan kalau yang terima, kadipek para jangi, kadipek begitu, supaya minuman laku keras rupanya luar biasa. Saya beli 5.000 dapat uang 15.000, kembalikan uang 5.000 dia. Saya dapat keuntungan 10.000. 10.000 itu udah bisa diundang. Udah, alhamdulillah rupanya laku keras. Stiker hantu itu laku keras itu. Stiker anti hantu laku keras. Ya. Jadi sampai belum bisa jadi mama. Kasih lebih buku yang berseger. Moga-moga tak sampah. Anak itu belum boleh akhirnya keluar. Setiap Jumat saya keluar pesantren ke Kota Masa dan bawa pulang stiker bayarnya jual. Waktu itu alhamdulillah luar biasa potensinya. Dan kodenya golongan karyawan. Dan juga dalam peluang apa nih, peluang lagi yang bisa saya lakukan dalam pesantren ketika saya kelas 2 aliyah. Banyak orang-orang tua yang datang setiap hari Jumat mau taruh apa hadiah ataupun bungkusan untuk anaknya itu sering membuka lemari. Lemari kan sama madu, beranjang sama madu, jangan lupa buku. Pulang kadang-kadang buat saya tidak kali yang lemari tak kena, buat tidak minggu itu lemari tak kena, tak kena. Saya buka. Ini sering bertukar lemarinya. Oh yang dibuka. Apa yang bisa saya manfaatkan? Tanda apa yang bisa mereka itu tak tukar antara lemari oleh
oleh orang tuanya. Jadi lagi-lagi punya kayak tablo stiker, tablo, tuliskan stiker sama itu ide timbul. Sebelum saya beli stiker, saya ambil koran, saya potong dulu huruf-hurufnya itu. Saya misalnya Akmal ada 5 huruf, itu saya potong yang bagus. Bagaimana caranya yang bagus? Itu saya belajar. Ya, saya belajar cara potong stiker yang bagus seperti apa. Baru menopon, lupa bakalan akhirnya di bangsa 9 gabdol stiker anti hantu bunuh, logo stiker yang warna-warni. Logo huruf, logo sama huruf 50 rupiah. Akmal ada 5 huruf 250 rupiah. Ketika kelas 2 alif, rupanya pesanannya membludak luar biasa. Karena kenapa? Pesannya itu nggak ada di dalam pesantren. Yang guru-guru nggak ada yang tahu. Miau saya tak tahu juga kalau tahu nanti bisa-bisa saya di apa misalnya nggak boleh dilarang atau apa. Tetap ya, tetap itu berjalan, tetapi ya sepi-sepi lah, ya, baik-baik gitu ya. Akhirnya karena memang ramai yang besar, di akhir kelas 2 aliyah ada yang besar sekitar hampir 200 orang besar nama. Dan anak jaraunya juga rumah Bama Guling. Terpaksa sama juga kawan, kamu saya dari dalam foto kamu foto kayak ini, saya kasih kamu. Mau nggak? Oh mau. Akhirnya dia bantu 1 orang. Makin ramai yang besar. Makin 2 orang lagi kawan. Kamu kerja, kamu saya kasih stiker. Ini modal stiker harganya 20.000. Kamu saya ajarin cara potong, saya ajarin nama-nama udah ada ini kamu jual. Berapa yang dapat, potong berapa modal, hasil dijual. Ketika mau naik kelas 3 aliyah, yaitu kelas 6 aliyah, kelas 6 waktu di sana. Alhamdulillah waktu itu saya sudah mempunyai 3 orang karyawan. Ketika kelas 3 aliyah di dalam pesantren tersebut. Alhamdulillah waktu itu kawan-kawan pun waktu itu kawan-kawan yang punya anak-anak miskin tidak punya jajan mungkin sama nasibnya seperti saya. Akhirnya dia sudah bisa makan dan makan beli baju baru, bahkan nggak pernah berpikir oleh orang tuanya. Itu ketika selesai usaha bangsa tahun 2000, guru-guru menawarkan untuk saya, nggak pakai yang mesti kapal orang kan nggak ada nggak ada basic kapal orang begitu 5 juz, nggak udah pergi Mesir tes. Akhirnya ada alhamdulillah waktu itu saya berangkat ke Mesir. Dia atas dasar beasiswa dan memang lulus tes, jadi semua dibiayai oleh pemerintah waktu itu, dan kami berangkat. Sebelum berangkat saya pakai Jakarta dulu untuk belajar bahasa Arab. Sampai di sana saya tidak berpikir bisnis seperti biasa kuliah. Sampai ke Mesir tahun 2000 sampai tahun 2001 itu saya lihat orang tua saya masih dalam keadaan muat balik. Sejak tahun 298 kondisi Aceh tidak semakin membaik. Ekonominya terpuruk, yang berhubungan usaha itu mati mati. Apalagi 2002 kita puncak konflik, ya masuk berulang meter semua dulu. Tahun 2002 saya berpikir lagi, nyomak nak kirim yang sesuai nggak cukup. Cuma berbagai HP, Nokia 6600 mungkin. Bisa nonton video lagi situ. Kau mantap. Kuatnya ada bukan HP nanti, belum HP. Nggak sanggup beli. Ya, saya berpikir lagi. Kayaknya kalau kayak gini-gini, kau nyomak betul ya. Saya bilang bukan, kawan saya pulang kan? Pulang mana? Pulang aja lah, ngapain? Mau kerja. Hidup punya apa? Saya harus bisa hidup seperti kalian. Kalian makan, kalau makan sehari-hari ayam, sama ayam juga lah. Gimana caranya? Ya bekerja. Walaupun ada proses. Akhirnya saya putuskan tahun 2002 saya pulang ke Malaysia. Sampai Malaysia saya daftar kuliah di Malaysia, di UIA Malaysia, masuk 2 bulan di sana, dan dapat usaha, akhirnya saya kerja. Kerja di Malaysia yang pertama dapat kerja jual ikan. Puting-puting gua di pertanyaan guru, tapi lumayan. Waktu puting-puting gurnya saya lihat udah lumayan, tapi sebelumnya ada kerja dengan gaji RM6 per hari. Waktu itu, ya, waktu itu per hari coba dapat RM6. Saya bilang sama yang punya majikannya itu, saya boleh kerja di sini gaji RM6 nggak apa-apa.
Tetapi kalau dapat kerja yang lebih bagus dan memang gaji yang lebih tinggi, saya akan keluar. Boleh nggak? Saya terbuka supaya dia tidak mengusiki saya. Oh boleh. Apa? Akhirnya saya bekerja. Lagi bekerja dengan gaji 6 ringgit, begitu cuma jual pernak-pernik apa segala macam, baru saya bekerja dengan gaji 20 ringgit begitu sehari. Saya bilang lagi sama majikan saya. Saya bilang sama majikan, ini saya boleh kerja dengan gaji 20 ringgit. Tetapi nanti kalau memang saya dapat kerja orang lain yang memberikan gaji saya lebih tinggi, saya akan mulai. Saya mohon maaf. Bukan apa? Saya tetap pada prinsip kalau bisa di dunia ini jangan pernah ada orang lain yang mengusik kita. Sehingga kemanapun pergi kita enak. Kemanapun pergi alhamdulillah kita baik kawan, baik teman. Ya, itu sangat penting. Sangat penting. Berikutnya juga saya pindah kerja. 6 ringgit pindah 20 ringgit, 20 ringgit pindah kepada 38 ringgit, 38 ringgit pindah kepada 45 ringgit. Terakhir saya bekerja sebagai welder, yaitu sebagai gelas, dan alhamdulillah saya bisa gelas. Saya tadi Pak Ketua KNI jadi ada belajar gelas. Saya insya Allah saya juga memberikan kepada anak-anak kalau mau gelas. Dan gelas waktu itu dari saya sekitar 68 ringgit per hari. Itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Artinya ciptakan dulu kebaikan yang ada di dalam diri kita masing-masing, baru kita berinteraksi dengan orang lain, baru kita belajar menjual, belajar komunikasi, belajar dapat ilmu, belajar untuk skill kita. Ya, ini penting. Jadi teman-teman semua untuk bisa mendapatkan, ya, untuk mendapatkan pada posisi yang aman. Kalau dalam istilahnya on business, atau kalau kata Robert T. Kiyosaki itu on business, itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Enggak langsung dengan serta-merta langsung jadi. Ini adalah harus dilalui oleh semua orang. Ya, ini merupakan sunatullah, wajib dilalui proses tahapan-tahapan tangga anak tangga itu harus. Makanya sedangkan konsep itu sangat bertentangan dengan orang Aceh. Rata-rata tipikal orang Aceh, mental orang Aceh bagaimana membuat cepat kaya. Sehingga proses nggak mau jalani. Sehingga akhirnya banyak orang Aceh yang jual sabu-sabu, ada pun jual kerja. Ini bahaya. Ya, karakter ini tidak boleh. Pengusaha itu tidak boleh. Tetap harus melalui anak tangga. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah tahu kalau saya sudah pernah masuk penjara selama 1 bulan gara-gara konsumen Maher Zain. Itu pelajaran penting bagi saya. Hari ini mungkin kalau tanpa Maher Zain, mungkin bapak ibu nggak pernah kenal saya. Kenal saya pasti di koran. Ya, ada nggak? Tahu nggak yang dengan siapa yang coba tunjukkan siapa yang pernah dengar ada konsumen Maher Zain saya masuk penjara? Ya. Konser Maher Zain masuk penjara tahun 2012 itu pelajaran paling penting bagi saya. Dan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya bahkan terutang dengan angka 3,9 miliar. Untuk bangkit kembali daripada angka 3,9 miliar itu juga nggak gampang. Jatuh bangun bisnis itu biasa dan itu sunatullah. Hanya saja mental kita siap nggak? Ya, masa kita nggak siap? Ya, Allah hari ini memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita. Allah hari ini memberikan segala kesempurnaan jasmani untuk kita. Saya pernah lihat di TV di Trans 7 kalau nggak salah, ada orang untuk kaki, nggak ada kehidupan. Dia usaha jual gas dengan kursi roda, ya, dengan kursi roda dia jual gas. Tetapi dia angkat di situ karena dia cacat, dia dengan jalan-jalan kemana-mana pakai kursi roda, tapi dapat juga dia penghasilan hampir 28 juta per bulan. Kita Allah kasih lagi ikut dia, buat dia dari Pak Bola berdoa kawan. Masa nggak dapat 28 juta? Ya. Jadi kembali tadi, tahun 2002 sampai 2004 saya di Malaysia. Belakangan ditawarkan sama orang tua saya. Ayo telepon, udah nggak Malaysia menjangkutnya. Mama saya, ibu saya nangis ya. Malu kali, udah mau bagi kamu saya punya kuliah. Rupanya di Malaysia orang kamu takut, di Malaysia kamu dengarkan kamu dah hanya ngawak
Tahun 2002 kalau mengelola Malaysia akhirnya look Paulo Mesir. Mana Mesir? Akhirnya pasal di Mesir. Tahun 2002 2004 balik di Mesir. Sampai ke Mesir sambunglah kuliah. Alhamdulillah selama bekerja di Malaysia selama 2 tahun dapat komunikasi kita dapat, ilmu dapat. Saya alhamdulillah juga rezeki ada waktu itu, kawan-kawan juga sudah dapat waktu itu. Di balik seharian saya di Malaysia menjual apa, malam saya mengajar anak-anak mengaji. Sana ada acara-acara keislaman di sana, saya jadi panitia, jadi protokol di sana. Ketika ada acara-acara apa, saya tetap di maksudnya kita harus tampil, harus betul-betul kita berbuat sesuatu. Sehingga kita nampak sama orang bahwa kita mampu berbuat. Ya, sehingga waktu saya balik ke Mesir pun banyak alhamdulillah waktu itu ada kawan-kawan kumpulin zakat, bawa uang daripada yang jualan sana sekitar 8 ribu. Dia dapat balik itu dah malu lagi. Kuliah di Mesir 2004 sampai 2007 selesai. Pulang dari Mesir, saya pernah saya melamar dulu di Umuha yang ada di Pantologu. Mengajar di situ selama 1 semester. Kuatnya 1 semester di Umuha dapat gaji sebelum majalah 25.000. Dan sebulan 8 kali majalah 200.000. Kita itu dosen, ya, jangan honda. Tetapi yang mau murid mahasiswa, nah yang jangan modal, nah yang menjaga dari dia modal tukar katanya. Jadi tidak saya marah sama diri sendiri. Kenapa seperti ini hidup saya? Betul-betul saya marah. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya saya bilang sama dekan di sana. Kayaknya Pak saya mau keluar aja. Kenapa? Saya mau keluar aja. Kenapa? Saya bukan kebutuhan. Saya nggak cukup. Sana. Lo dubi lo buka lagi. Kalau nggak boleh tak boleh. Nah. Dalam buka ni sudah buka travel untuk mahasiswa yang mau berangkat ke Mesir. Ini baru naik. Tahun 2000 anak-anak kali, travel dia buka Mesir alhamdulillah lancar. Tahun pertama. Tahun kedua saya ditipu, bangkrut. Dan waktu itu saya ditipu dengan angka 270 juta. Karena rezeki wadanya, ya, karena rezeki wadanya. Dan alhamdulillah karena motor, alhamdulillah karena pulai, karena ada undang baju yang biasa lah kan, urut kampung, urutnya lebih tak boleh, lebih tak boleh. Bagaimana menempuh jalan, jauhlah jalan, mengajar dengan analis. Ini yang berjalan. Rupanya tahun berikutnya tahun kedua saya ditipu dan jatuh bangkrut, hampir stres. 3 bulan itu udah nggak mau komunikasi lagi sama orang, hanya bermulai dapat lampu, udah jatuh, kembali ke nol. Sampai mama saya bilang, apakah sampai lagi mama? Apakah sampai ya? Kami minta doa apa? Wadah yang madana almarhum Abi Karibudi, yang Nabi Alibudi. Jadi mama ibu saya bawa anak saya kepada Abi Karibudi, ceritalah saya. Pakan hanya ingin merupak maulid. Ada masalah. Berceritalah bahwa luka bangkrut, dong hana berapa kali, dong hana semangat. Dikasih satu doa sama Abi Karibudi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Hati itu atau mengamalkan ini amalkan doa. Ketika saya makan, pakai baca apa? Bukan diambilnya. Amalkan kalau bisa baca minimal 5 kali setelah selesai salat wajib. Jadi ilmu amal yang biasa 2 bulan setelah saya beramal dengan doa yang diberikan oleh Abi Karibudi itu, tiba-tiba saya dapat telepon dari Yaman. Amalnya, ya di bawah hidupkan wajah yang oh tidak, tahu bakal di mana? Tahu mana ada nak murid yang nak diajar, nak berkabnya mana? Jadi tuan dulu kita pergi awalnya nak bayar sah, dulu ya. Rupanya Allah membuka rezeki. Bapak Ibu semua, sehebat apapun kita, ya, sekaya apapun kita, tetap kita hidup harus mengadakan kepada 2 hal, jasmani dan rohani.
Ya, hari ini kita ganteng, hari ini kita cantik, hari ini kita tampak segala macam, pokoknya sangat perfect, tapi tetap harus didukung oleh rohani yang sehat. Banyak orang-orang yang rohani yang sehat, orang ganteng ketika hilang kewarasannya, maka dia jadi orang gila. Bahkan dia itu menjadi orang yang tidak ada harganya. Ya. Hidup kita teman-teman semua tetap harus berfondasi kepada dua hal, jasmani dan rohani. Kita harus gantengkan jasmani dan kita juga harus gantengkan rohani kita. Kalau kita percaya kepada dua hal ini, maka insya Allah kita akan sukses. Baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Selamat pagi. Selamat malam. Jasmani dan rohani ini sangat penting dalam membangun bisnis sekalipun maupun dalam membangun karakter kita. Jasmani tidak ada harganya kalau tidak ada rohani. Memang kita nggak bisa hindarkan. Di mana rohani itu? Apa rohani itu? Bisa nggak kita pakai? Nggak bisa. Ya, nggak bisa kita logika nggak bisa. Tapi kalau bisa saya kasih semacam semacam tamsilan ataupun gambaran. Rohani itu sangat penting dan sangat berperan aktif dalam membangun sebuah bisnis. Jangankan membangun bisnis, hidup kita tanpa rohani itu kita nggak bisa hidup. Hari ini kita menjadi manusia yang paling mulia sekalipun, hari ini kita menjadi orang hebat, orang kaya, tanpa rohani mungkin semua orang akan menghindari. Buktinya ketika mayat terwujud ya, kita jasmani ada rohani. Ketika jasmani rohani keluar, itu mayat dari mayat dan gak ada harga, jadi bangkai. 12 jam kita biarkan dia akan membusuk, 24 jam kita biarkan dia akan datang belatu-belatu. Rohani itu sangat penting. Maaf, rohani saya bukan tidak hebat, tetapi saya sangat percaya. Mayyan taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sangat yakin saya. Makanya ketika saya terburuk, saya datang kepada Abi Karimuddin almarhum. Saya minta diberikan doa-doa, doa-doa. Dengan itulah doa itu Allah membuka segala hijab. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wakil. Dan itu saya percaya. Saya percaya. Ketika suatu saat, ketika satu hari, saya dari Jakarta mau datang ke bandara. Saya terbang pesawat jam 3, sedangkan saya berangkat dari Jakarta itu jam 1:30 dengan harapan sampai di sana di bandara jam 1:30. Setengah jam masih bisa terjadi. Rupanya jalan macet gitu. Macet betul Allah. Gimana nih caranya? Betul saya waktu itu karena kenapa? Keesokannya saya ada rapat di mana sih? Saya berpikir bagaimana caranya tidur? Saya sempat dari pesawat kemana dia bukan last flight itu jam 3 sore. Jadi kalau nggak naik ke pasar besok hancur semua program-program saya. Saya kembali pada Allah. Tolongkan saya ya Allah. Saya berpikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dari Jakarta sampai ke Cengkareng. Ditanya sama saudara kasih, Bapak berangkatnya berapa? Jam 3 Pak. Kita sampai jam berapa ya? Jam 3:05. Ini pesawat pasti dah terbang. Tetapi tadi semua saya kembalikan kepada Allah. Saya berpikir dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan ini menjadi catatan bagi kita semua kalau bisa diamalkan dan keseharian. Begitu sampai di bandara seperti biasa saya masuk ke dalam X-ray, langsung masuk ke kantor ketik, di counter check-in, dibilang seperti Bapak kata saya mau ibu tolong saya. Di telepon hari begini, oke. Akhirnya ada tiket saya dibawa pas sudah Bapak naik. Begitu saya terbang, begitu saya naik dalam pesawat itu langsung terbang pesawatnya. Siapa bantu? Allah. Percaya nggak? Bisa nggak diilmiahkan dulu? Nggak bisa, tapi itu terjadi. Teman-teman semua, banyak hal-hal yang kadang-kadang dalam hidup ini kita nggak bisa mengilmiahkan, tapi itu terjadi.
Beberapa teman saya, guru-guru bisnis saya juga selalu berpikir, ayo buka usaha, setelah buka usaha kamu harus berzikir. Ayo buka usaha, setelah buka usaha kamu harus bersedekah. Itu terjadi. Ya, Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu kalau kita ada bukakan rezeki. Artinya Allah memberikan rezeki kepada kita, ada pintunya rezeki. Kita buka usaha walaupun kecil-kecilan, tapi tetap kita harus selalu berzikir kepada Allah dan tetap harus sedekah. Itu kunci daripada keluasan rezeki. Banyak sekali ayat-ayat dalam Quran, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Ya, siapapun yang akan memberikan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Ini terjadi. Ya, kita hebat, kita ingin jadi pengusaha, tetapi tidak buka usaha, ini tidak akan jadi. Kita ingin jadi pengusaha, buka usaha, walaupun kecil-kecilan. Walaupun kecil-kecilan. Bapak Ibu semua, saya bilang, kira-kira beberapa bulan yang lalu datanglah 2 orang mahasiswi cantik ke kantor saya di Manado. Betul-betul cantik, ya biasalah, saya kan lagi normal, ya kan? Oh, ini udah gak ada, man. Begitu datang, langsung dia tanya, "Bang, kami datang sini mau konsultasi. Konsultasi apa? Mau jualan." "Oh ya." Kaget saya. Saya tanya dulu sama dia itu, "Emang kamu dari mana?" Saya dari Aceh. "Satu lagi kamu dari mana?" "Saya dari Aceh." "Oh ya." Jadi apa yang ditanya? Gak ada ya. Saya kan punya usaha nih sekarang. Sama jualan bos salak pipeju yang pakai pi. Cewek cantik jualan bos salak pipeju pakai pi. Kita cantik kan di sini? Ada yang cantik? Semua cantik ya. Ya. Terus dia cerita lah. Aduh, saya kaget. Aduh, mantap juga nih. Yang pasti, dalam pikiran saya, ini pasti anaknya laku keras karena dia punya modal sendiri, dia cantik dan dari mau jualan. Terus saya korek, betul dia akhirnya buka. Saya jualan bawang salaknya kamu dong, ya cerita kami beli 10.000 per kilo, dalam 10.000 itu dapat sekitar mungkin sekitar 10 bungkus, itulah kira-kira. Kami jual cuma 1 bungkus 3-4.000, ya. Dalam 1 hari berapa lalu? Bisa berapa kilo bisa jualan salaknya? 3 kilo kadang-kadang bagi. Hebat dong. Hebat nih. 1 4.000, 10 dalam 1 kilo itu udah 40.000. 3 kilo misalnya kita rata-ratakan 4 kilo, 4 kali 4 160.000. Ya, 160 itu per hari kali 1 bulan. Berapa semua? 160 kali 3. Gaji cewek itu menjual salak pakai pik, gajinya 10.800.000. Gajinya berapa? Berapa di kita ini? Ya. Dia luar biasa. Saya melihat kayaknya hari ini Allah kasih rezeki itu bagi siapa yang ingin membuka usaha. Bukan merencanakan ya, merencanakan boleh, tetapi tetap action. Terus bisnis saya bilang, bisnis itu kamu akan maju, kamu akan sukses di bisnis dengan syarat ada 9A. A yang pertama action, A yang kedua action, A ketiga yang action, sampai A9 action. Artinya bisnis itu tidak akan sukses kalau kamu tidak ada actionnya. Ya, tetap harus ada actionnya. Bapak Ibu semua yang saya berikan, tadi kita sudah sampai di mana? Sampai beli. Betul. Sampai beli. Banyak kawan yang hari ini, ya, banyak juga kawan-kawan yang berpikir kalau usaha itu usaha hebat. Tidak. Kalau besar-besar buat SPBU, oh lah benar. Enggak betul. Ya. Jadi bagaimana juga, misalnya saya kasihlah sebuah kecilan kepada bapak semua. Buka SPBU itu betul punya usaha dan dia pelaku usaha. Modalnya berapa? 6 miliar. Berapa penghasilan per bulan? Bersih 100 juta lah.
Dia pakai celana pendek, pakai baju singlet, kerja hariannya buat cendol di Banda Aceh. Laku cendol per hari sekitar 3 juta sampai 4 juta. Wadah bukan jidonya beda-beda naik. Wadah bukan jido hidup dia bukan jido wadah saja semangat. Ya, 4 juta dia laku per hari, per bulan dia dapat daripada hasil jual cendol itu 120 juta. Ya namanya jual cendol paling 60 juta modal 60 juta keuntungan. Modal 4 juta dapat uang sekitar 60 juta bersih per bulan. Sedangkan SPBU modal dan dia dapat 100 juta. Mana mau bilang? Jadi jangan berpikir bahwa yang punya SPBU itu udah hebat punya enggak. Mau enggak kita berbuat? Kawan saya juga punya usaha bakso. Laku per hari itu sekitar 18 juta per hari. Ya, per hari 18 juta. Coba dulu. Kenapa 18 juta per minggu? Kerjanya apa? Jual bakso. Mobilnya apa? Harrier. Gak pernah orang berpikir, oh Harrier korupsi itu. Gak pernah. Ya? Kita kadang-kadang baru diangkat honor. Ya? Tak sombong dong. Kita kadang-kadang baru diangkat honor di sebuah kantor apa, itu tak sombong. Baju bermerek, sepatu bermerek, jilbabnya putar-putar, tas bermerek, tahana beli mana bereja, tukang di kelego, kuino mana bereja. Terjadi. Jangan berbangga seperti itu. Berbanggalah. Saya punya usaha ini, walaupun kecil, alhamdulillah. Insyaallah berkah. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, perjalanan usaha saya ini saya ceritakan dari tadi tujuannya mungkin ada hal-hal yang memang bisa dipetik hikmahnya dan juga bisa diambil pelajaran-pelajaran. Misalnya seperti melihat peluang. Berbicara usaha tetap sangat hal. Banyak hari ini orang buka usaha itu ada ikut-ikutan. Koman si A kayak buka perusahaan, dia buka silah. Koman si B kayak buka kopi, dia buka sih. Koman si C buka buka sih. Itu saya mengangkat itu. Itu untuk mendapatkan kesuksesan itu agak sulit. Ya, agak sulit. Tadi kedua kali sempat menyentuh dengan usaha saya terbaru yaitu Elhari Konveksi. Hari ini selama ini banyak sekali baju-baju yang memang kita berbicara konveksi semua bantu, potensi kita besar. Alat kaya kita sediakan alat. Untuk ini kita tarik orang bantu sini kita bangga. Ya, alhamdulillah baru aja bulan yang lalu ada usaha terbaru kita di Elhari Konveksi itu kebetulan diresmikan oleh Pangdam waktu itu. Dan di sana alhamdulillah kita ada karyawan begitu kan. Dan ini baru pertama konveksi yang kita lakukan. Saya sangat berharap. Saya bukan berharap. Saya sangat berharap. Bagaimana negeri saya, tempat saya sempat mengatakan di Aceh Utara ini harus ada konveksi terbesar yang bisa mengcover segala kebutuhan yang ada di Aceh. Itu harapan saya. Dari awal sejak tahun 2007 saya buka usaha, akhirnya 2008 karena jatuh bangun tadi ditelepon dari Yaman ya, ceritanya ditelepon dari Yaman, akhirnya saya buat pengurusan anak-anak berangkat ke Yaman. Sebelum saya dari Yaman, akhirnya sukses saya berangkat ke Yaman. Uang dari Yaman itu sekitar 80 juta itu masuk, akhirnya buka kantor di Jakarta. Tahun 2007-2008 saya buka kantor di Jakarta. Dalam waktu 2 bulan saya buka kantor Jakarta khusus yayasan yang menangani pemberangkatan mahasiswa berangkat ke Timur Tengah waktu itu, ya. Langsung dibuka di 23 provinsi yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke Timika waktu itu. Tetapi saya tetap, ya, ingat teman-teman, doa yang diberikan oleh guru tadi saya baca terus, ya, alhamdulillah rezeki itu naik luar biasa. Tapi itu tahun 2008 dapat isu
Rupanya anak-anak ke depan yang mau berangkat ke Timur Tengah, ke India, ke Mesir, ke Moroko waktu itu nggak boleh lagi melalui yayasan, harus semua melalui pemerintah. Saya udah mulai berpikir, yang ngejo banyak media pemerintah dong hanalilang, dong hanali itu aja, dong hanali usaha. Akhirnya saya berpikir waktu itu, ini sebelum diambil apa yang bisa saya buat? Akhirnya saya cek lah, membuka printing pertama tahun 2008 di Banda Aceh, dan waktu itu saya sama kawan teman-teman, usaha yang paling pas di Banda Aceh. Oh, aduh. Akhirnya saya belajar keliling-keliling ke kami. Dia adalah apa? Cetak semua lari mereka. Ya, dia lagi-lagi berbicara peluang. Ini banyak peluang yang akan saya paparkan nanti setelah kita break dan nanti beberapa saat. Ya, lagi-lagi berbicara peluang. Tahun 2008 saya putuskan saya beli mesin printing besar. Saya buka di Banda Aceh. Dan waktu itu belum ada printing di Aceh. Semua sepatu harus cetak beda. Saya pinjam uang kawan-kawan di 300 juta. Waktu itu modal sekitar 300 juta. Saya punya uang cuma 100 juta. Saya pinjam 200 juta. Buka. Saya janji sama teman ini, saya janji saya akan kembalikan dalam waktu 1 tahun. Rupanya 3 bulan saya kembalikan. Alhamdulillah. Target 20 lembar sepatu per hari. Yang masuk 200 lembar. 3 bulan saya bayar utang, 3 bulan beli mobil, 3 bulan beli rumah, 3 bulan beli sawah, beli tanah, apa-apa. Alhamdulillah, 2 tahun kemudian saya buka cabang. Tahun 2010 saya kita buka cabang. Hampir waktu itu sekitar 9 cabang waktu itu termasuk Aceh Barat ya. Tahun 2011, tahun 2012 perjalanan bisnis semakin meroket. Tahun 2012 awal saya dapat informasi bahwa Maher Zain mau roadshow ke Indonesia. Sahabat saya bahwa ini luar biasa, kayaknya boleh juga nih. Kalau kita bawa aja begitu kan? Ya udah, saya buat penawaran dulu lanjut. Ke awal kali rekod akhirnya dibalas. Surat saya juga di Jakarta, manajemennya Jakarta. Akhirnya buatlah deal-dealan kita bersama Maher Zain untuk datang pada tahun bulan 10 tahun 2012. Itu awal. Awal-awalnya semua teman-teman bahkan beberapa perusahaan Jakarta semua mensponsori. 3 bulan sebelum hari H mereka semua lari dan menikah. Mereka tinggalkan saya dalam konser Maher Zain itu. Dapat manajemen semua. Bagaimana nih kita putuskan? Kalau kita batalkan, resiko sudah besar. Bisa-bisa usaha saya semua dibakar sama massa dan bahkan bisa akan dibunuh. Kenapa? Yang daftar waktu itu konser sekitar 5.000 orang. Target kita 20.000 orang. Akhirnya udah kita fight, kita maju. Putuskan konser Maher Zain kita buat. Tahun 2012, ya, tahun 2012 awal, bulan 10 berarti bulan 7 kita putuskan kita akan buat konser. Sebelum saya buat saya mudi. Kebetulan ada beberapa sebelumnya saya juga pernah ngaji di pesantren di Samarinda. Gimana kalau boleh kita nama Maher Zain buat cek? Betul ya boleh segera. Nama Maher Zain ke kembali ada foto boleh bisa dari mana Maher Zain. Dan boleh boleh itu boleh dan mengayalah sebagai semangat. Rupanya tetap pada posisi seperti itu saya maju. Begitu sampai Maher Zain di Aceh, saya sendiri di situ. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang apa. Datanglah teman-teman saya minta tolong, ayo teman-teman ibu yang Aceh Maher Zain sudah sampai di Aceh. Nanti malam konser jangan sampai Aceh malu. Miodong Malaysia orang lah, Miodong Malaysia orang lah. Tapi jangan sampai Aceh malu gara-gara Maher Zain datang nggak jadi konser. Semua ego yang ada di Banda Aceh semua turun ke lapangan mempersiapkan segala sesuatunya. Akhirnya konser pada malam itu terjadi dan memang sangat sukses. Begitu saya konser, saya langsung ditahan oleh manajemen Maher Zain, mana bayaran saya, mana uang saya 1,2 miliar. Lupa saya nggak punya uang 2,2 miliar. Saya begini ceritanya, bahasanya begini. Lelah, nggak bisa begini akhirnya terhutang. Saya terhutang dengan konser itu, belum lagi terhutang hal-hal yang tidak masuk dalam dengan masalah itu. Bahkan terhutang waktu itu kira-kira saya terhutang dengan 19 orang. Ya, dengan 19 orang. Saya bayar cicil dapat uang di printing, saya cicil 2 mobil waktu itu kita punya 6 mobil.
mobil di kantor, semua jual. Ada beberapa toko saya jual semua. Ada sawah kita jual, sawah 4 hektar saya jual. Usaha yang tadinya sudah ada 9 usaha, terpaksa 3 usaha, semua saya jual untuk membayar hutang. Itulah risiko sebuah bisnis. Saya berpikir, tetapi Hotel Hermes masih belum cukup dendamnya sama saya. Begitu Maher minat di Hotel Hermes, terhutang dengan Hotel Hermes 120 juta, saya cicil-cicil, sisa 50 juta dibayar cash. Gak mampu saya. Harus bayar lunas 50 juta. Mana coba? Gaji pimpinan dari Hermes 50 juta tahun kemarin itu. Akhirnya ada masalah. Oh Pak, kalau memang nggak bisa bayar cash 50 juta, Bapak kita, kau udah tahan. Yang kedua itu satu malam pertama ditahan saya di musola Hotel Hermes. Disitulah saya tahu bahwa Hermes itu nggak betul. Tiap malam ada karaoke, iklan, orang-orang joget-joget, nyanyi-nyanyi, luar biasa di situ manusia, luar biasa. Kenapa? Udah pernah saya ditahan di samping musola itu sampai tak. Tak berarti, tapi namanya belum. Tak berarti kita yang tidak mau sana, tapi luar biasa. Gak cukup, gak puas Hotel Hermes menahan saya dalam musola, dimasukkan saya dalam penjara selama 1 bulan di Polresta. Begitu saya masuk penjara, langsung ditutup sampai pecah, berdarah-berdarah. Entah apa alasan mereka. Setelah itu baru mereka sadar, ini orang yang Bang Maher Zainnya, tak berapa lagi. Orang yang di Mesir ya, orang yang Bang Murah ya, orang yang akhirnya saya dijadikan begitu dalam penjara. Kawan-kawan ngumpulin uang 50 juta. Udah dapat 50 juta, ada juga kawan. Jangan bayar, bertahan aja di situ. Itu uang itu nanti naik aja pengadilan. Itu nggak ada kasus kriminal. Itu nggak ada pidana. Itu perdata itu. Udah pernah kita bayar sebelumnya. Ya udah saya bertahan. Oh saya keluar. 10 hari saya keluar, ditahan sama kawan penjara. Ustaz ini kamu boleh tahu? Bayar dulu, ngobrol di dalam penjara. Alhamdulillah waktu itu mungkin ini satu hikmah yang dulunya penjara itu sangat bau, ya, sangat kotor, jorok, subhanallah. Ya, tetapi alhamdulillah waktu itu teman-teman kumpulin semua duit di Ramadan, kita beli pengharum ruangan, beli sapu, beli gitu, kita bersihkan semua, udah cuci semua. Akhirnya selalu kita membuat salat 2 secara berjamaah 5 waktu. Setiap salat saya ceramah di dalam penjara 2 waktu, zuhur dan maghrib. Dan bahkan saya juga mengajar pengajian dalam penjara itu selama sebulan dalam penjara Polresta. Sampai selesai. Begitu saya keluar, saya udah gini-gini Pak, mumas. Apa lagi yang harus saya buat? Dapat tiba-tiba dapat informasi kalau yang itu di Jakarta ada sekolah. Ya, ini penting menjadi catatan bagi kita semua. Ada sekolah untuk bagaimana cara melunaskan hutang. Saya lihat. Begitu dapat informasi, aja sudah ada yang tak dosa juga belum. Daftar saya berapa biayanya 7 juta 3 hari. Saya daftar pergi ke sana. 3 hari saya ke sana. Digorong betul cara mengelola uang. Wah biasa dapat ilmu. Nah teman-teman, bangun bisnis itu harus ada ilmunya. Bangun bisnis itu harus ada gurunya. Ada tanya cara main bola. Ketika kita tidak bisa ikut dengan guru ataupun coach, ya pelatih itu, kita nggak bisa bermain dengan tim. Tetapi ketika kita nggak bisa mungkin main kita pas-pasan, tetapi ketika ada coachnya, ya, ketika kita memang ada pelatihnya, kita bermain ketika kita bermain bola, maka bola yang kita tendang pun akan lebih terarah kepada lawan dan juga kepada gawang si lawan kita. Ini penting. Setelah 3 hari saya belajar tentang bagaimana cara memasukkan hutang di Jakarta, saya pulang. Akhirnya alhamdulillah pelan-pelan saya lunasi. Yang tadinya saya ketika sebelum ditangkap oleh masuk penjara, saya di botol. Tangan saya di botol dinaikkan di mobil, di atas mobil patroli pen, ikut. Ikut sudah boleh itu. Tetapi tetap itu saya pikir itu ujian yang paling besar. Ada satu pengalaman, ada satu inti nilai yang saya ambil. Ketika saya membuat poster Maher Zain, itu merupakan bisnis berat bagi saya. Tetapi kesalahan konyol saya
saya tidak mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuka bisnis yang besar. Akhirnya seperti itu. Saya tidak mempersiapkan modal yang kuat, saya tidak mempersiapkan jaringan yang kuat, saya tidak mempersiapkan segala sesuatu bagaimana itu bisa sukses. Memang Koster Mahajan begitu sangat sukses, tetapi saya yang tertutup. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ya, mungkin ada yang tahu kalau memang Mahajan itu bahwa saya ada kriminal dengan Mahajan, tidak ada. Jelas tidak ada, bahkan saya cuma hanya sebulan dengan apa berkhusus dengan Mahajan itu. Bapak Ibu, tahun 2012 saya keluar masuk penjara di bulan 12 keluar tanggal 30 bulan 12, tanggal 16 bulan 3 meninggal ayah saya. Ketika meninggal ayah saya berpikir yang orang ini kok udahnya begitu. Usaha yang tadinya ada 19 tinggal 3. Wah, konservasi dan rugi besar, sudah utang. Akhirnya masuk penjara. Bulan 3 Allah masih memberikan cobaan untuk saya, meninggal ayah saya. Saya anak lagi satu dalam keluarga. Saya pulang keluarga. Ketika hilang ayah betul-betul hilang sosok, hilang penyemangat. Ya, betul-betul ibu saya. Waduh, aku bilang, Allahumma sholli ala Al-Fatihah. Ketika meninggal ayah saya betul-betul stres berat. Tetapi mengingat hutang-hutang itu mungkin waktu itu saya ada begini. Tahun 2013 bulan 6 tiba-tiba terbesit di hati saya, di kepala saya ada yang bisik. Aku juga, aku bilang, bangkitkan. Bisnis itu dari umrah. Bangkitkan lagi dari umrah. Itu ada yang bisik saya. Saya pikir, saya bilang sama ibu, mak, kalau ada bedanya di sini Indonesia umrah, kenapa aja umrah? Umrah akhirnya berkorban di tempat. Sampai di umrah itu luar biasa, saya kenal dengan kawan-kawan. Kawan-kawan memberikan semangat kepada saya sampai di umrah itu luar biasa ibadah, ya, yang tadinya betul-betul down, akhirnya bangkit kembali. Tahun 2012 pulang dari umrah. Orang-orang semua datang saya, Ustaz, kami mau pergi umrah lah. Kalau kemarin-kemarin kan cuma berangkat setahun sekali, ini bagaimana berangkat lagi setahun 3 kali kita berangkat. Oke, dia daftar itu. Alhamdulillah, sejak tahun 2013, waktu itu ada hutang saya sekitar 3,9 dan alhamdulillah sekarang saya ada hutang juga. Tapi angkanya hanya sekitar 600-an juta lagi. Alhamdulillah dalam 3 tahun kita bayar sedikit. Namanya pengusaha pasti ada hutang, ya, pasti ada hutang. Saya punya hutang, tetapi alhamdulillah nggak bisa sedikit kita kecil. Dan sejak tahun 2013, yang tadinya umrah hanya setahun sekali, berikutnya tahun 2014 kita berangkat setahun 2 kali, 2015 setahun 3 kali, bahkan tahun 2016 ini kita sudah berangkat setahun sampai dengan 4 kali. Alhamdulillah, inilah perjalanan bisnis yang jatuh bangun dalam sebuah bisnis. Hari ini kondisi saya, kita juga bukan budak hebat. Berbicara budak yang harus kaya bermakna ini bukan hanya semata-mata harus kaya harta, tetapi maknanya adalah sangat dalam, sangat jauh, sangat komplit makna kaya. Hari ini alhamdulillah saya kita sendiri pun, ya, kita sendiri pun dalam usaha di Elhani sudah sedikit stabil. Kita cicil, bahkan hari ini Elhani sudah memiliki 15 perusahaan baru dan sudah memiliki 200 orang karyawan lebih.